Tahuna Beach Hotel berperan dalam mendukung program pemerintah di sektor pariwisata dengan menyediakan fasilitas penginapan yang nyaman bagi wisatawan serta mempromosikan potensi wisata bahari dan budaya di Kepulauan Sangihe. Kehadiran hotel ini turut membantu meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah era efisiensi, manajemen hotel menerapkan strategi dengan meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan operasional yang efektif, serta memperkuat promosi dan kerjasama dengan pemerintah dan pelaku wisata agar tetap bertahan dan berkembang. Saksikan bincang selama 30 menit bersama General Manager Iputu Anom Darmaya akan mengulas peran hotel dalam mendukung pariwisata daerah serta kiat manajemen menghadapi tantangan industri perhotelan dalam acara 30 menit. Selamat sore sahabat bintang di mana aja berada, terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sore hari ini kami berada di Hotel Bintang 4 yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Hotel Tahuna Beach. Dan hari ini kami diberikan kesempatan ketemu Bapak General Manager Hotel Tahuna Beach yang kami sapa dengan kasih Bapak Putu. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Fens. Ya. Senang ketemu. Sore hari ini Pak, kami akan coba mengulas sedikit tentang bagaimana keberadaan hotel ini dan bagaimana keadaan hotel ini ke depan. Tetapi sebelum kami masuk ke sana, mungkin kami akan ingin mengetahui, bukan juga saya, tetapi pendengar kita di rumah mungkin, terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ingin mengetahui. Karena yang jelas ketika menyebut nama Pak Putu, pasti ada indikator Bapak bukan orang Sangir, Pak. Betul ya, Pak? Barangkali bisa betul, boleh dibilang orang Sangihe yang lahir di Bali kali Pak. Oh gitu. Maksudnya Sekarang gimana pulang Pak? kampung Pak, membangun Sangihe. Oh, orang Sangihe yang dalam kategori pulang kampung Pak ya? Iya. Ya. Pak, kami ingin tahu sedikit tentang pengalaman Bapak dalam dunia perhotelan. Mungkin Bapak bisa kasih gambaran sedikit kepada kami maupun para pendengar. Baik. Baik, terima kasih Pak Ben. Izin saya menyapa sahabat bintang Nusa Utara dimanapun lagi berada. Kami saat ini berada di pinggir kolam Tahuna Beach Hotel, lagi menikmati sunset dan juga kopi sore. Ya. Senang sekali dikunjungi oleh Pak Pence dan tim Bintang Nusa Utara. Kami ucapkan selamat datang. Baik, sangat menarik sekali Pak. Adapun perbincangan kita di sore hari ini mengenai hotel, mengenai latar belakang saya terutama berkarir di hotel sampai di Sangihe. Jadi merupakan sebuah anugerah sih buat saya. Kenapa saya bilang? Saya dari awal karir itu lahir di Bali, artinya di selatan Indonesia kalau kita lihat selatan Khatulistiwa lah, ya kan? Dimana Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Sekarang, dulu saya pernah tugas di NTT, berarti ada Rote di sana kan? Iya. Paling selatan. Sekarang di penghujung di usia saya yang sudah di atas 50 tahun deh. Ya, saya dikirim sampai di utara nih, yaitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bagi saya itu sebuah anugerah, karena kenapa? Negara kita memang arkipelago ya Pak. Arkipelago berarti negara kepulauan, Ya. yang harus apa ya, kita pahami dulu arti arkipelago itu apa sih? Pulau atau benua yang berada di antara samudra, yang berada di antara lautan maupun selat. Nah, kalau leluhur saya mengajari, kita pandang laut ini bukan sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu atau jembatan. Ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke tadi apa yang Bapak sampaikan di awal. Jadi kita berkarir memang dari lahir saya tuh di daerah wisata, pariwisata, yang memang itu bidang yang saya dari kecil saya lihat, saya dengar, saya alami adalah tentang tourism, tentang turis yang berkunjung dari mancanegara ke daerah kami. Jadi ketertarikan saya dari kecil sudah ke dunia pariwisata.
tentang hospitality atau pelayanan itu sendiri. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui semua sahabat Bintang Nusa Utara, Bali itu memang daerah pariwisata dengan segala bentuk daripada destinasi baik pemandangan alam, budaya, karakteristik daerah maupun kuliner yang ada. Nah, kita sekarang berangkat ke Sangihe yang kita cintai ini. Kalau kita compare, saya suka sih. Di sini luar biasa. Di sini the hidden paradise kalau orang bule bilang. Jadi surga yang tersembunyi. Ya. Yang mesti kita buka agar dunia luar bisa lihat bahwa potensi kita luar biasa. Bukan untuk dirampas. Itu kita garis bawahi dulu. Tetapi untuk kita pertahankan, tumbuh kembangkan apa yang leluhur kita sudah buat itu, jangan sampai hilang. Apalagi yang Tuhan ciptakan kita rawat. Kalau bahasa kerennya sustainable tourism dengan basis, dengan fondasi ekonomi berkelanjutan. Ini kalau saya, Pak. Pak Putu, ini hotel ini kan begitu mewah, Pak. Oh iya. Gitu. Ketika dia hadir di kabupaten ini, hotel ini memberikan warna tersendiri bagi kabupaten ini. Boleh dikatakan satu langkah ketika hotel ini berdiri, kabupaten ini maju ke depan. Karena hotel ini merupakan sebuah kebutuhan. Ya. Tetapi hari ini saya ingin bertanya ke Pak Putu. Sesungguhnya ketika owner tentunya dari hotel ini mendirikan hotel ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak terlepas dari profit. Saya mau tanya Pak hari ini, kira-kira keadaan pasar yang memang selama Bapak ada di sini, animo dari masyarakat khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe masyarakat untuk ya memanfaatkan fasilitas ataupun ruang-ruang yang ada di hotel ini betapa besar, Pak? Baik, terima kasih Pak Ben. Kita lanjutkan. Hotel ini berdiri kurang lebih sudah tahun keempat sekarang ya. Tahun pertama dimanage oleh Dialog. Tahuna Beach ini sudah hampir 3 tahun kita kan. Bulan Juni ini genap berusia 3 tahun kita. Baik, nah Bapak tadi bertanya investasi ini tidak kecil kan? Ya, betul. Berada di daerah Kepulauan Sangihe ini, kalau kita bilang properti ini the pride of Sangihe lah, artinya kebanggaan masyarakat Sangihe mestinya. Dimana saya sangat appreciate owner kami bisa membangun properti ini di sini karena wujud kecintaan beliau terhadap daerahnya. Karena ini tanah kelahiran beliau kan. Iya. Nah, oleh karena itu kami ada di sini untuk meneruskan cita-cita beliau, yaitu membangun Sangihe dari sisi pariwisata kalau kita. Jadi nah sekarang kalau bicara masalah profit dengan investasi, tentu kita menilainya berapa lama kita ngitungnya. Untuk investasi, Pak. Yes, jadi misalnya investasi sekian ratus miliar gitu, kali bisa jadi sekian puluh tahun baru bisa balik modal kan gitu. Iya. Jadi itu kan ada hitungannya, Iya. ROI-nya. Tergantung masing-masing kebijakan manajemennya. Apakah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun atau lebih kan gitu. Nah, jadi pertama nilai atau cita-cita luhur daripada owner kami awal membangun ini, yang pertama adalah satu, memberdayakan, bisa merekrut atau mempekerjakan masyarakat lokal itu dulu, sehingga bisa membantu masyarakat bahwa di tempat ini ada lapangan kerja gitu loh Pak. Nah, itu pertama dulu. Nah, adapun yang nomor 2 tentu namanya pengusaha harus kembali modal dan harus dapat profit. Nah, itu tadi seperti saya bilang di atas. Jadi ada hitungannya berapa tahun, itu ada hitung-hitungannya, ROI-nya, return of investment-nya. Sekian puluh tahun, sekian puluh tahun. Nah, artinya hotel ini ada hitungannya juga. Harus return, harus balik modalnya dan harus dapat profit. Dan paling tidak untuk saat sekarang ini Pak, jujur di situasi yang kita ibaratnya berlayar di tengah badai kan. Iya. Tidak ada yang bisa menampik properti mana yang tidak melalui guncangan gitu. Jadi kita pintar-pintar lah, kencangkan ikat pinggang. Kita harus kuat, kita harus cerdas untuk hidup efektif, efisien. Kita harus pintar melihat
peluang untuk bisa tetap menghidupi. Ibarat ini kan dapur, Ya. Argo jalan terus. Jadi sebagai manajemen, disinilah ujiannya. Mampu tidak? Ibarat kita seorang nahoda kapal, berlayar di lautan. Kapal, kapan kapalnya harus dikembangkan layarnya, kapan layarnya harus ditutup, kapal kita harus kencangkan gas mesinnya, kapan kita harus kendorkan, nah inilah. Jadi artinya perumpamaan-perumpamaan tadi itu tidak lepas dari pengalaman sang nahoda itu sendiri kan gitu ya, untuk agar kapal tidak tenggelam gitu ya. Kita berlayar tengah badai, sekarang situasi global ya, kita nggak bisa menyalahkan siapa, nggak bisa. Tentu owner membangun usaha, namanya usaha berarti Ya. harus ada profit dong. Yes. Teori ekonominya, Betul. apapun yang kita buat sebagai sebuah usaha, ini bukan apa ya istilahnya sosial atau charity atau apa, bukan. Walaupun nantinya di dalam usaha itu, di dalamnya adalah bagian untuk charity, pasti ada, ya kan itu. Betul. Social responsibility itu CSR ya, corporate social CSR istilahnya ya, itu tentu ada. Tapi yang pertama itu tentu profitnya harus dapat. Nah, untuk ngejar profit tentu harus ada pemasukan dong. Nah, sumber-sumber pemasukan gimana? Nah, sekarang kalimat yang terakhir tadi menarik. Bagaimana ini mau masyarakat? Masyarakat Pulauan Sangihe itu di tahun awal mungkin belum tahu adanya Tahun Wisata. Tapi kalau sekarang sudah semua lah. Karena kita ada dengan adanya promosi, dengan adanya mouth to mouth campaign atau dari penyebaran informasi teman ke teman, keluarga, dari mulut ke mulut. Juga yang jujur yang banyak di kami ini adalah dari acara-acara pemerintah. Ya, yang menghidupi kami itu, kita jujur, sebagian besar adalah dari belanja pemerintah itu sendiri. Itu. Jadi belanja pemerintah tidak boleh terhenti, Pak. Kalau belanja pemerintah mengalami pengurangan atau pemangkasan anggaran, efeknya pasti kemana-mana. Jadi multiplier efeknya hotel. Hotel kan belanja di pasar. Ya. Nah, kalau huniannya kurang, berarti belanjaan kami akan turun juga kan. Nah, ini efeknya kemana-mana. Terus maaf kata, jadi kalau tamunya kurang, apa harus 100 orang yang melayani? Kan tidak. Iya. Berarti kalau 100 tamu mungkin yang melayani umpamanya 5-10 orang. Kalau ini hanya 10 tamu, mungkin hanya 2 orang yang melayani kan gitu. Jadi semuanya akan terpengaruh, akan terefek akibat dari. Nah, ini kita sudah kemana-mana jadinya. Animo masyarakat bagus. 90% masyarakat Pulauan Sangihe itu sudah tahu kami, nah, gitu loh. Jadi keberadaan Tahuna Beach Hotel and Resort ini ada di Kelurahan Santiago di Tahuna Barat kan gitu ya. Kita ada beachfront, ada dengan fasilitas yang begitu lengkap, ada waterboom, ada restoran, fasilitas swalayan, mall kan gitu, ada biliar, ada semuanya ada. Kolam renang kita besar-besar gitu, dan siap untuk ini. Kita sebenarnya sebuah lokasi khusus di sini, Pak, karena terakomodir semua. Mau makan ada restoran, mau olahraga ada fitnessnya, ada area joggingnya gitu loh. Mau berlatih olahraga ada fitness, apa namanya, sport center, Udah cukup lapangan lengkap, Pak, futsal, ya ada meja biliar, ada untuk main poli bisa, atau olahraga air kita punya nih depan kita semuanya. Kita punya speedboat, ya kita di sini lengkap fasilitasnya. Kamar juga sangat layak. Hotel kita ada 107 kamar di sini. Sudah lebih dari cukup. Tinggal sekarang tugas kita semua nih. Kenapa harus kita? Nggak bisa saya sendiri dong. Ya. Tugas kita semua nanti kita bahas kan. Gimana mendatangkan turis, Iya. orang luar masuk ke daerah tercinta ini. Nah, tadi bahasa kita ini kita bahas bersama siapa saja kita ini kan gitu. Iya, betul. Saya secara manajemen tim kita sudah bekerja, Pak. Dibantu oleh owner saya, bantu tuh, Pak, untuk ngejual Sangihe. Bukan tinggal diam kita. Nah, jadi sekarang kita ini bagaimana? Harus kita, semoga kita bisa mengetuk pintu hati semua. Nah, artinya bidang-bidang terkait gitu. Tentu sebagai sahabat kami,
Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dengan jajaran terkait, kita bisa bersama-sama lah. Saya kerinduannya kita ingin bentuk sebuah tim kerja gitu. Tim kerja Pak. Jadi untuk sama-sama, bayangkan kalau hotel ini rame, pajaknya tentu kan Ya, akan lancar, bagus, Pak, ya. lancar Untuk daerah. Untuk daerah ya. Lapangan pekerjaan untuk anak-anak lebih terbuka, kita, angkatan kerja kita lebih terbuka. Kita outletnya kita sudah bangun Pak. Iya. Ini ntar lagi habis Lebaran kita akan launching restoran kita lagi, Sunset Point Cafe and Resto. Itu kita sedang merekrut karyawan, Jadi kami di tengah krisis ekonomi lah boleh dibilang saat ini. Tapi nambah karyawan bukan mengurangi. Gitu. Iya. Jadi kita akan rekrut lagi, berarti akan ada taman kerja. Moga-moga lah langit berpihak kepada kita. Bumi yang kita pijak ini juga memberikan kesuburan. Rezeki akan berlimpah datang ke Sangihe ini, dan kita sebagai manusia yang hidup, yang menginjak bumi di sini, dinaungi oleh berkat-berkat yang Maha Kuasa, ya kita bisa selalu berusaha paling tidak sehat dulu lah. Tentu saya berterima kasih dengan masyarakat kita Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dari Kota Tahunda yang selalu support kami. Kami ini tiap hari, tiap malam nih silih berganti wajah yang berkunjung ke kami Pak. Terima kasih anak-anak muda, para orang-orang tua, ada senang kunjung ke kami ya. Terima kasih, dan mari kita terus membangun daerah ini Pak. Saya kembali ke Pak Venture. Tadi Bapak mengatakan bahwa kalau saya tidak salah tangkap Pak, Iya. bahwa ketergantungan hotel ini kepada pemerintah itu terlalu tinggi Pak. Pasti Ya. untuk saat ini. Ada satu hal yang saya ingin melihat dan ingin mendengar sendiri Pak Putu. Mengingat tahun 2026 ini ada efisiensi Pak. Iya. Efisiensi ini menimbulkan pengurangan pembelanjaan daripada pemerintah. Sebagai seorang general manager, dan kita pikir ini bukan satu hal yang semua tidak tahu. Kami percaya Bapak tahu. Bagaimana Bapak menyikapi tahun 2026 ini? Baik Pak. Sebelum saya jawab, saya persilakan seruput kopinya dulu. Pak. Ya. Baik, sahabat Bintang Nusa Utara, Pak Fen, makin sore makin hangat. Sunsetnya sudah tiba menyapa kita. Apa kiat? Artinya strategi ya. Karena Ya. ketergantungan terhadap belanja pemerintah, kalau situasi begini, boleh dibilang riskan dong Pak. Yes, Betul enggak? betul Karena sekali Pak. efisiensi kan. Nah tentu sebagai manusia yang dilahirkan diberi kecerdasan. Ya, Pun satu sisi kan kita tidak boleh juga apa istilahnya tuh kalau bahasanya kalau bahasa Jawa itu ojo ngoyo ojo dumeh lah, artinya kita nggak boleh menyombongkan diri dengan kemampuan kita atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita, kan gitu nggak boleh, tapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran tanpa melenceng. Jadi izin saya menjawab, gimana strategi kiat-kiat untuk bisa hidup nih kalau pemerintah pusat loh ini melakukan efisiensi anggaran. Pertama kita berselaras dulu Pak, mesti relevan. Berarti kita pun harus efisiensi dulu. Iya. Karena efisiensi pemerintah ini berapa persen? Kita ngitung. Kalau sekian persen efisiensi pemerintah pusat, sekian persen efisiensi terjadi di pemerintah daerah, berarti kita find alternatif dong. Iya. Nah sekarang source atau resources atau sumber-sumber pendapatan di luar daripada pemerintah, kita sudah mulai berhitung sekarang Pak, kekuatan yang ada. Nah kalau kemarin saya jalan-jalan ke Manado, bukan jalan-jalan, kita ada sales trip lah, kunjungan dinas sambil jualan gitu. Saya lihat bus-bus sudah mulai ngangkut turis Pak. Ya. Saya sempat berbincang juga dengan Ibu Kepala Dinas Pariwisata. Di samping dari Tiongkok, sekarang Korea sudah masif juga. Tiap hari Ya. turun ke Sulut melalui Bandar Udara Samratulangi. Di situ saya punya impian.
Ya, Darah kita yang indah ini mestinya boleh dong. Yang penting ada jembatan transportasi udara. Kalau jujur kalau melalui laut indah sih kalau untuk sebagai petualang, dinikmati karena sebuah petualangan. Bagi kita yang lahir di Tahuna, kalau naik kapal ini kan transportasi massal ya, ya, ada masalah. Tapi bagi orang luar belum tentu. Tapi ada ya. Kalau bagi petualang itu malah dicari. Tapi kalau bagi orang yang punya paket misalnya hanya 8 hari atau apalagi hanya seminggu, itu tentu nggak nutut waktunya. Iya. Dia harus punya transportasi yang cepat. Satu-satunya jalan ya pesawat. Nah, saya dapat info kan, mulai bulan Maret ini ATR oleh Lion kan, berarti Lion Air dengan pesawat ATR-nya berarti Wings ya. ya, Wings. Mulai Maret sudah akan mulai terbang 3 kali seminggu kalau tidak salah, dari Manado, Naha, Melong, balik lagi Melong, Naha, Siau, baru ke Manado. Berarti kalau itu jalan 3 kali seminggu, saya rasa itu menjawab sih sedikit yang apa yang Pak Pence tanyakan. Ada peluang lah nanti Ya. orang-orang jauh itu untuk datang ke kita. Itu pertama. Kedua, bagaimana caranya agar mereka, mesti kita jemput bola dong. Iya. Paling tidak kita buka board promotion di Manado kali, entah di Samratulangi atau bekerja sama kolaborasi dengan Dinas Pariwisata atau dengan Angkasa Pura, bahwa kami Sangihe ada loh, boleh kerjasama dong, Iya. bila perlu dengan para tour operator atau pelaku usaha travel agent yang ada di Sulawesi Utara di Manado, ya sama di sini. Nah sekarang dibangun paket, mungkin bundling paket dengan kami siap kalau hotel. Itu pertama. Kedua, namanya wisata itu harus satu paket, harus Ya. terbentuk satu ekosistem, di mana kalau hotel tempat menginap tuh Pak. Kalau mereka mau stay 3 hari, mau kemana lagi nih? Jadi tujuan destinasi hiburan diajak kemana, pemandangan atau bawah laut kan tidak semua bisa menyelam kalau dive, Iya. mungkin snorkeling kan gitu, atau bisa jadi kita jual tour kalau aman, yaitu naik gunung atau air panas atau air terjun, tempat makan dan lain sebagainya. Nah jadi itu disebut dengan ekosistem. Nah ekosistem ini kita harus bentuk dulu sih. Nah sekarang sekali lagi peluang-peluang ini yang saya lihat harus kita garap, harus kita jemput secara masif. Bila perlu pakai cara-cara yang bagaimana ya, kerja keras lah. Nggak boleh kita berdiam hanya bertelepon, nggak bisa. Harus datang jemput. Ayo ini. Setelah kita, misalnya kan orang nih, ayo Pak, misalnya Pak Pence saya paksa nih, Pak ayo ke Tahuna. Bayangkan orang nih ditarik. Mesti yang kita kasih ini suatu yang wow gitu loh Pak. Dan sampai, oh kamu paksa-paksa saya ketika saya tiba ternyata, nah itu kan tidak boleh. Harus, wow ternyata bener loh, untung saya ikut kamu, ternyata wow pemandangan luar biasa sini, eksotis. Jadi saya tunjukin ke Bapak, Iya. buka jendela kamar pagi baru bangun, dengar kicau burung, udara seger, di jendela pemandangan yang luar biasa, wow. Nah ini baru salah satu, belum yang lain-lain. Kita ajak, yuk kita tempat buat sagu, yuk kita dapat kalau makan siang ini loh. Tadi yang kamu lihat sagu yang dibuat oleh para warga kita, Iya. ini sekarang ada di sini di pasar. Dari sini dia pergi di restoran ini loh hasilnya masakannya, makan dengan ikan bakar dengan sambal, wah enak, ajak dia makan. Itu sebenarnya atraksi pariwisata. Nah ini kan mesti kita, bukan tidak ada, selama ini ada, artinya turis domestik ya, dari pemerintahan maupun corporate maupun perusahaan-perusahaan itu sudah menikmati itu, tapi belum artinya secara masif kita bukukan atau dalam sebuah kisah buat namanya itu storytelling. Kalau bahasa sekarang itu cerita, ada gambarnya seperti Bapak bilang tadi, ada narasi, ada gambar, ada ceritanya. Bapak mungkin dari luar Sangihe datang ke sini, ini loh kita makan sagu di depan itu, wah enak itu. Terus dibikinkan nanti narasinya, dibikinkan storytellingnya, itu akan mau to maut, orang akan menyaksikan, nonton, tertarik untuk datang. Jadi sekali lagi dari kita sih Pak harus memulai. Kita, bukan saya hanya sendiri Pak, nggak sanggup gitu. Harus kita ada tim kerja
Saya kembalikan Pak Fen, terima kasih. Pak Putu, Yes. di akhir pembicaraan kita. Wah, hari sudah ini. akhir nih. Iya, Pak. Sudah azan ini. Tadi apa yang Bapak sampaikan bahwa ketergantungan hotel ini kepada pemerintah itu begitu tinggi. Dengan kondisi 2026 dan mungkin selanjutnya nggak tahu habisnya kapan, Pak. Berarti kesimpulannya Pak Putu harus berpikir mencari dan mengusulkan kepada pemerintah mungkin ruang-ruang baru. Kira-kira menurut kami apa yang dapat Pak Putu sampaikan kepada pemerintah saat ini sehingga untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada gitu loh. Akhirnya ada potensi baru yang masuk di sini. Sangat menarik Pak Fen. Yang ungkapan terakhir sebenarnya boleh dibilang sebuah harapan, sebuah permintaan. Saya berharap Pak Bupati menyimak obrolan kita. Dia bisa membantu kegelisahan saya Pak. Jadi gini, kalau situasi normal ada namanya tugas manajer tuh Pak, forecasting. Forecasting itu membuat perakiraan kira-kira pendapatan kita kira-kira seperti apa, berapa sumber daya dibutuhkan, berapa dana yang dibutuhkan untuk merunning bisnis ini. Biasanya tiap semester kita ada. Sekarang nggak bisa Pak. Gambaran tuh nggak ada. Memang sulit karena itu sangat fluktuatif dan tiba-tiba berubah. Jadi kenapa saya bilang sangat berharap itu tadi Pak Bupati dan Bapak Ibu semua yang mendengar podcast ini, mari kita sama-sama berjuang deh. Gimana kegundahan kegelisahan saya bisa dapat jawaban yang positif sehingga kita bisa hidup sama-sama. Yaitu karena ujung-ujungnya gini Pak, ketika nanti ini situasi ini tidak membaik, saya sudah wanti-wanti, saya tidak mau menyumbang angka pengangguran. Itu prinsip yang saya tekankan. Zaman COVID dulu sama saya ingat sama pemerintah di salah satu hotel, saya tidak pernah mem-PHK karyawan saya, tidak pernah merumahkan karyawan saya. Bisa hidup berdampingan dengan cara strategi yang baik, bisa kita lewati. Nah sekarang di situasi yang tidak COVID ini tapi memang guncangan ekonomi, kalau saya rasa dengan sama-sama kita bisa membangun atau kegelisahan saya ini bisa terjawab sehingga karyawan tetap bekerja, hotelnya bisa tetap jalan. Dengan itu tadi, kalau tidak ada event pemerintah, social event kita kejar Pak. Ulang tahun, pernikahan, makan malam, turis-turis kita harus cari Pak. Jadi itu yang saya lakukan. Itu volumenya kecil-kecil Pak. Itu kecil. Tapi ya itu tadi, harus imbangi dengan pengeluaran juga tidak boleh besar-besar, harus ngikuti juga. Gitu Pak. Jadi sekali lagi, kita akan bisa hidup dengan strategi ekonomi kita tentunya. Seperti Pak itu, Putu paling terakhir, Pak. Siap. Paling terakhir. Siap. Bagaimana saran Bapak kepada pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di kabupaten ini? Saran kami, ini tidak hanya saran sih Pak. Saya siap terlibat di mana-mana. Saya total di Sulawesi Utara sudah 15 tahun Pak. Saya pernah tergabung di Manado Tourism Board. Lama kita, Badan Promosi Pariwisata Manado di-SK-kan oleh Wali Kota. Itu akhirnya terbentuk dengan Sulawesi Utara Tourism Board gitu. Saya menahodai PHRI juga sebagai ketua harian, saya lama saya menjawab. Saya pernah menjabat sebagai ketua CCJM, selalu terlibat di dalam promosi wisata. Jadi kalau saya minta pada pemerintah, ayo mari kita bangkit. Mari kita, kalau pemerintah pusat masih mengefisienkan dana untuk belanja pemerintah, yuk kita bangun pariwisata ini sama-sama. Nggak usah lah ngomong pariwisata lagi. Kita bagaimana Pak? Membangun ekonomi yang mandiri deh. Ya. Artinya begini, mohon maaf nih Pak Bupati sekali lagi nih. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Bapak Ibu para pengusaha semua. Jadi Bapak Ibu yang pengusaha Sulawesi, Tahuna dan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, kalau mau belanja bisa nggak dikurangi ke Manado? Belanja di sini saja. Jadi uang Bapak Ibu terputar di Sangihe ini. Ya. Jadi dari Bapak Ibu yang mampu, punya kemampuan ekonomi yang nilainya rata-rata di atas rata-rata nih, yuk belanjakan di sini dulu di zaman krisis ini, jangan keluar. Jadi supaya duit kita terputar di sini. Kalau toh harus
ke Manado ini saya lantang bicara, misalnya harus ke rumah sakit atau ini, baru nggak ada alasan itu. Tapi kalau hanya untuk membuang duit, dikurangi dulu, buang duitnya di Tahuna supaya PAD-nya terputar di Tahuna. Mohon jangan marah Bapak Ibu yang orang-orang kaya atau pengusaha apa. Saya dari luar nih Putu nih, saya akan bertanggung jawabkan kalimat saya. Karena kalau masa saya harus jadi Xi Jinping yang melarang warganya itu keluar bertamasya selagi kita harus butuh dana di dalam negeri kita. Jadi kita perlakukan seperti itu kan boleh. Dana yang Bapak Ibu punya dibelanjakan di internal aja kok. Di kabupaten ini, di Pak, ya? kabupaten ini dulu selama situasi kondisi kita belum membaik. Itu saya rasa mampu kok Sangihe ini hidup gitu. Dan tambah satu lagi, kita rame-rame ikut mengundang sahabat kenalan kita. Misalnya Pak Pence dan tim punya kenalan tuh dari luar. Dari Amerika, dari pulau mana, dari Jawa, dari mana, dari Bali. Ayo ke Sangihe bertamasya. Saya akan ngundang teman-teman saya ajak ke sini. Semua akan berbelanja di sini. Jadi uangnya inbound bukan outbound. Selama ini kan mohon maaf ya Bapak Ibu, saya nih agak keras bicara kalau kalau dengar kok membuang uang keluar ya. Tahu daerahnya kasihan seperti ini. Mohon maaf, ini saya bicara disaksikan oleh langit. Kalau saya salah, ada langit kok. Jadi saya ini sayang daerah ini. Saya dari jauh ke sini tuh saya bela bumi pertiwi di mana saya pijak, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi ajakan itu tadi untuk mempertahankan Pak. Coba mereka kalau merasakan leluhur kita dulu berjuang zaman penjajah tuh. Rasakan tetesan keringat darah dan air mata zaman susah. Sekarang kalau kita bersatu tuh, jangan bawa keluar uang kita. Yuk kita di sini aja dulu yuk. Kuliner hiburan apa di sini aja dulu. Zaman susah tahun ini. Gitu loh. Jadi kalau ucapan saya salah, ya silahkan dikaji salahnya di mana. Tapi kalau asal ekonomi saya rasa tidak salah sih. Karena sudah 54 tahun saya hidup jadi manusia. Masih ingat zaman Covid tuh saya lakukan begitu. Jangan belanjakan keluar uangmu, di sini saja. Bisa hidup loh 3 tahun sampai selesai Covid. Gitu loh. Kita harus juga smart. Itu disebut dengan strategi, Pak. Manajemennya kita harus melakukan seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengendalikan. Misalnya orang yang kaya kan berbeda. Kita punya uang, masa kamu ngatur-ngatur? Tentu dia nggak mau dong. Paling tidak saya mengajak, mari Bapak Ibu kita bangun daerah ini. Kalau toh Bapak Ibu yang kaya-kaya nggak pakai, nggak apa-apa juga sih. Tapi nanti suatu saat tentu apapun kita berbuat, saya orang Bali kenal namanya karma. Kalau engkau berbuat baik, kau akan terima baik. Kau bersedekah sama orang pada daerahmu, daerahmu akan bersedekah kepada engkau. Itu sih ucapan tutup saya, Pak. Mohon maaf kalau kata-kata saya kurang sopan. Mohon maaf ya sahabat Bintang Nusa Utara. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Fen. Demikianlah sahabat Bintang yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun di luar Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sore hari ini perbincangan kami bersama General Manager Hotel Tahuna Beach. Hotel Tahuna Beach ini adalah milik Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan Hotel Tahuna Beach ini adalah infrastruktur utama untuk menggairahkan investor yang datang dari luar ketika dia membutuhkan penginapan yang sangat layak di sini. Jadi Hotel Tahuna Beach ini adalah milik kita masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi tanggung jawab kita bersama pemerintah daerah untuk senantiasa menjaga Hotel Tahuna Beach ini agar senantiasa tetap berdiri dan tetap memberikan keindahan bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih Pak Putu. Terima kasih Pak Pencer, terima kasih banyak. Biarlah pembicaraan kita hari ini Pak didengar oleh semua masyarakat kita dan diberkati Tuhan. Amin. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata.